Shalom, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini saya ingin mengajak kita semua sebelum mengawali setiap aktivitas kita sepanjang hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan hari ini terambil dari Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang kedua. Saya akan bacakan bagi kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Tema renungan hari ini adalah keluarga Kristen di tengah masalah. Dari teks renungan hari ini, Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang kedua, kita dapat melihat bahwa keluarga Elimelek yang tinggal di Betlehem, Yehuda, mengalami bencana kelaparan. Bencana kelaparan terjadi bukan hanya untuk keluarga Elimelek saja, namun seluruh tanah Israel mengalami kelaparan. Kelaparan yang diizinkan Allah sebenarnya bertujuan untuk mendidik umatnya supaya rendah hati dan bergantung pada Tuhan. Tetapi keluarga Elimelek melupakan hal itu. Mereka tidak mengandalkan Tuhan dan mulai meragukannya dengan pergi ke Moab. Seharusnya keluarga Elimelek harus tetap berada di kota Betlehem, seraya menaikkan doa sampai Tuhan mengadakan pemulihan. Sebagaimana dikatakan dalam 2 Tawarik pasal 6 ayat 28 sampai 29. Dan juga sangat disayangkan, Naomi, istri Elimelek, mendukung perbuatan suaminya dengan turut meninggalkan Betlehem. Nama Naomi berarti manis, menyenangkan. Namun, sikap Naomi manis bila hanya ada berkat. Terbukti di tengah kesukaran dan kelaparan, Naomi juga tega meninggalkan Betlehem karena hatinya lebih tertarik pada Moab. Dan akibat dari keputusan yang diambil malah menjadi buntung bagi keluarga Elimelek. Dirinya dan kedua anaknya meninggal di tanah Moab. Apa benang merah bagi keluarga Kristen ketika berada di tengah masalah? Benang merahnya ada 3. Yang pertama, jangan lari dari masalahmu. Apapun kondisi terendah dirimu hari ini, dan berapapun banyaknya masalahmu dan lawanmu, dan bahkan tidak satupun orang yang mendukungmu, jangan lari dari masalahmu. Tetap andalkan Tuhan, karena Gusti mboten sare. Yang kedua, bersikaplah tulus di hadapan Tuhan, baik pada waktu suka dan diberkati, maupun pada waktu susah ataupun dalam masalah. Jangan berpura-pura bersikap manis dan menyenangkan hanya untuk mencari berkat dan mendapat pujian. Yang ketiga, jangan pernah ragu untuk menegur apa yang salah. Kalau ada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, anggota keluarga yang lain harus berdiri untuk mengingatkannya bahwa itu salah. Bukan malah sebaliknya untuk mendukung dan membenarkan apa yang salah. Karena inilah dasar nilai kekristenan. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Kalau kita mencoba untuk kompromi, maka yang ada hanya kehancuran. Inilah yang menimpa
keluarga Elimelek. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur melalui renungan hari ini. Kami diajarkan untuk tulus di hadapan Tuhan dan mengatakan ya kalau ya dan tidak kalau tidak. Dan kami bersyukur melalui renungan hari ini juga kami belajar untuk tidak lari dari masalah dan tetap mengandalkan Tuhan ketika keluarga kami berada di tengah masalah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah kaki kita dalam mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.